Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama aku di sini. Di sini ada Untung, Handayani, Ramli, dan di sini aku masih bersama dengan Afra. Halo Afra. Halo Untung, halo teman-teman semua. Halo. Oke. Oke, di sesi kedua ini ya, eh, kita mungkin lebih banyak ngobrol tentang ini sih, Pak. Tentang eh, mungkin yang kita alami di usia-usia seperti ini sih. Mungkin Afra pernah dengar juga sih ya, quarter life crisis. Jadi Hmm. quarter life crisis itu lebih ke apa ya? Menurut aku sih di mana kita tuh merasa dilema di usia 20 sampai 30 tahun sih. Di situ waktu-waktu yang kita tuh pengen mencari jati diri gitu kan. Pengen kerja di mana gitu kan. Mungkin setelah lulus kuliah nanti pengen kerja, nikah atau lanjut S2 dan sebagainya. Ini emang dilematis sih. Nah, kalau menurut Afra sendiri uh, bagaimana sih Afra memaknai quarter life crisis itu? Ya, kalau dari aku sih tuh sebenarnya menurut aku ya quarter life crisis itu adalah suatu proses adaptasi yang karena itu dialami oleh banyak orang gitu akhirnya diberi nama kayak gitu. Karena sebenarnya itu tuh kan sebuah proses perubahan gitu kan dari kita yang biasa tertata terus kita jadi menentukan jalan kita sendiri gitu. Yes. Makanya disebut gitu ada namanya. Terus kalau aku mikir sebenarnya dari tingkat misalnya dari SD ke SMP kita juga merasakan masa transisi itu loh, masa adaptasi itu, tapi kenapa nggak diberi Iya. nama yang jelas gitu? Karena waktu nggak tahu ya, ini sok tahu sih sebenarnya. Karena mungkin usia-usia SD ke SMP atau SMP ke SMA itu kita tuh masih dianggap anak-anak, kita sendiri nggak terlalu memikir ngambil pusing tentang itu gitu Iya. loh. Nah, sekarang kita kan udah kayak dewasa gitu ya, udah berpikir dan pikiran dalam otak kita tuh semakin kompleks kan. Yes. Makanya kenapa kayak bahasannya tuh ngobrol di diri sendiri tuh kayak panjang gitu, kayak banyak, kayak segala macam bisa dipikirin gitu, kayak gitu kan. Iya. Itu sih yang aku rasakan. Tapi sebenarnya menurut aku sebenarnya quarter life crisis itu adalah proses adaptasi sih. Berarti menurut Afra tuh Setuju kayak nggak, sama Tung? aja ya, Atau sama kamu punya aja. pendapat yang beda? Sama aja kita transisi dari apa ya, misalnya kita waktu TK gitu kan naik ke SD terus SD SMP. Mungkin sama aja seperti itu ya Afra ya. Cuman mungkin bedanya adalah Iya. kalau yang sekarang ini karena apa ya? Kita tuh emang istilahnya kan orang kalau udah lulus kuliah tuh welcome to the real life kan. Jadi Hmm. ya nyata lah istilahnya. Jadi situ tuh kayak benar-benar kita dibenturin sama reality gitu. Benar-benar. Sama ini ngerasa nggak sih tuh sebenarnya sama aja nih kayak dari SMA ke kuliah. Sebenarnya kan dari SMA ke kuliah tuh kita juga mulai dihadapkan sama pilihan-pilihan ya. Dan kita kayak dituntut untuk memutuskan mana yang kita pilih gitu. Apakah kita memutuskan untuk kuliah, terus kalau kita kuliah di mana, jurusan apa, itu kan sebenarnya sebuah pilihan-pilihan ya. Tapi mungkin waktu dari SMA ke kuliah tuh pilihan yang kita tentukan kayak sebanyak itu gitu loh, gak bisa barengan kayak gitu, kayak jalan yang aku pilih sama jalan yang aku pilih bisa jadi nggak searah kayak gitu kan Tom. Iya. Ke aku ini ya maksudnya ada yang milih nikah, ada yang milih S2, ada yang milih kerja, itu kan dunia yang beda banget kayak gitu. Asli. Sama ini juga nggak sih, itu ngerasa nggak sih karena kita udah kuliah jadi kita di society itu kayak dianggap kita udah punya tanggung jawab lebih gitu kan. Iya, benar. Sedangkan bisa jadi mungkin di usia teman-teman kita dan kita juga gitu merasa kita belum belum apa ya, belum sesiap itu sebenarnya untuk menanggung tanggung jawab itu. Makanya kayak Asli ya. menambah beban pikiran gitu kan. Iya, benar sih. Jadi pilihan yang kita pilih tuh kayak nggak cuma berdampak sama diri sendiri tapi ke lingkungan kita kayak gitu. Iya sih, benar sih. Terus ditambah lagi kan mungkin Kalau menurut anak-anak, Untung gimana tuh? ya kalau menurut aku sih mungkin kalau anak-anak muda sekarang ya, milenial sekarang ya, kan mereka tuh kayak apa ya, menurut aku sih punya idealisme sendiri kan. Jadi istilahnya tuh mereka pengen misalnya pengen ngebangun society lah gitu kan, pengen buat bisnis lah dan sebagainya. Jadi menurut aku sih sekarang anak-anak sekarang sih punya pilihan yang lain ya, punya pilihan yang lain. Cuman ketika
menurut aku ya, ketika udah dibenturkan lagi sama realitas ya, misalnya ketika berkuliah mereka aktif di organisasi gitu kan, atau punya bisnis, tapi setelah lulus itu benar-benar kita tuh harus mendefinisikan ulang sih kita tujuan hidupnya seperti apa, karena realita itu sangat kejam sih menurut aku ya, Fra. Contoh case-nya mungkin aku cerita dikit ya. Iya. Jadi kalau aku masuk di bank itu emang apa ya, nggak ada sama sekali sih di opsi tujuan hidup aku sih. Aku dulu mikirnya tuh mau kerja di apa sih namanya, government gitu kan, atau mungkin di regulator gitu kan. Itu aku dulu kebayangnya gitu. Cuman pas lulus terus ada seleksi gitu kan, terus aku ngelihatnya juga jalur MT gitu kan di perbankan. Ya udah aku ikut aja. At the end sampai sampai interview direksi juga alhamdulillah lolos gitu. Jadi ke bawah arus aja sih. Sekarang aja yang aku masih nyari-nyari sih apakah in the long term aku bakalan tetap resisten gitu kan di dunia kerja ini atau gimana gitu. Cuman sekarang sih udah tahap ini sih, kayak aduh apakah gue sanggup atau enggak gitu sih, kayak benar-benar nyari sih. Berdamai. Untuk menemukan apa sih istilahnya passion gitu ya, Raya. Gimana sih menurut Afra? Kalau aku bener sih tadi kata Untung sempat nyebutin ya, tentuin tujuan hidup gitu. Karena itu penting gitu untuk menjadi apa sih kompas hidup kita gitu kan. Jalan apapun yang kita pilih kalau tujuannya ke sana ya nggak apa-apa. Kayak kalau buat aku awalnya juga kayak gitu tuh. Aku punya idealisme yang aku pegang gitu. Aku pengen ngapain sih setelah kuliah gitu. Tapi ternyata nggak semulus itu kan, jalannya kan nggak akan lurus ya, akan belok-belok, akan naik turun gitu. Nah, akhirnya aku bikin ini sih tuh opsi-opsi gitu. Kalau misalnya nggak di A gitu, kalau di B tuh aku akan kayak gimana sih? Terus aku kayak bikin apa yang kan kalau misalnya kita punya pekerjaan impian ya, sebenarnya di pekerjaan itu apa sih yang kita inginkan gitu. Mungkin bukan beban pekerjaan yang kita inginkan, tapi mungkin ya bisa ketemu orangnya, atau bisa mengunjungi berbagai tempatnya, atau menganalisis sesuatunya kayak gitu. Jadi intinya itu loh yang aku analisis, aku deskripsikan. Jadi kegiatan apapun yang aku lakukan, misalnya kalaupun aku nggak dapet job yang aku inginkan, asalkan ada poin-poin itu ya menurut aku itu udah cukup terpenuhi kayak gitu. Meskipun misalnya mungkin kalau dari segi penghasilan atau dari segi ke prestisnya tuh kurang kayak gitu, tapi aku berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri. Apa sih aku inginkan, apa sih aku butuhkan gitu sih. Cukup berat gak sih tuh, karena orang-orang pasti punya ekspektasi nggak sih terhadap lulusan UI, lulusan ITB gitu kan, harus kerja ngapain, harus kerja di mana. Nah iya nggak sih? Benar. Ngerasa kayak berat gitu nama kampus tuh. Tapi aku mencoba melepaskan itu gitu. Kayak oke, aku sekarang udah lulus dari ITB, tapi Afra itu bukan cuma sekedar lulusan ITB loh. Afra tuh juga seseorang yang punya apa kayak gitu sih. Aku mendefinisikan diriku sendiri akhirnya kayak gitu. Iya. Mungkin juga aku berpikir ke sana sih, Pak. Maksudnya aku sekarang kan kerja di suatu company ya. Nah, otomatis aku istilahnya harus kontribusi untuk company aku gitu kan. Aku harus menyumbangkan pikiran, tenaga, dan sebagainya. Di sisi lain, aku ngelihat diri aku sih, aku harus bisa kontribusi lebih banyak sih. Jadi aku istilahnya pengen tuh kayak apa yang ada di diri aku tuh bisa bermanfaat buat orang yang lebih luas sih. Makanya sekarang aku juga kayak gimana ya, agak mencocokkan ulang sih. Cuman sekarang sih aku pengen cari pengalaman dulu sih, pengen belajar gitu kan. Dan juga mungkin dengan aku sekarang di tempat kerja ini bisa ada peluang lain lah, maksudnya untuk kontribusi yang lebih besar sih. Aku ngelihatnya seperti itu sih kalau aku sih, Pak. Aku sempat pernah nonton video atau baca buku gitu tentang sebenarnya quarter life crisis itu ada kayak tahapannya gitu loh. Aku sebenarnya kurang ingat tahapannya apa aja, tapi intinya tuh kayak ada proses pertama tuh ketika kita dihadapkan oleh realita, terus akhirnya kita kayak terkungkung di situ gitu. Kita terjebak dalam pikiran-pikiran kita gitu. Dan akhirnya ketika kita terjebak tuh kita malah mundur gitu karena ngerasa wah terlalu berat atau terlalu tidak sesuai dengan harapan gitu. Akhirnya kita kayak menarik diri gitu. Mungkin
bentuk menarik dirinya kayak mungkin keluar dari sosial media gitu, atau kayak nggak menghubungi teman-teman, kayak dengan diri sendiri dulu gitu. Terus setelah tahap itu selesai, itu kita kayak mulai menyadari sebenarnya kita tuh inginnya apa, kayak tadi ya, yang kita tuh mau kayak gimana sih, kita tuh siapa, kita mau ngapain, tujuan hidupnya apa, kita apa sih yang kita suka, kayak gitu. Intinya udah berdamai dengan diri sendiri. Nah setelah kita berdamai dengan diri sendiri, baru tuh kita kayak kan setelah kita berdamai dengan diri sendiri, kita mulai membuka peluang gitu terhadap apa-apa aja yang ada di hadapan kita, terus kita bisa lakukan gitu. Mulai oke lah, nggak apa-apa kalau misalnya nggak sesuai dengan tujuan pertama, bisa nih ke tujuan kedua, baru nanti ke tujuan ketiga dulu, baru ke tujuan pertama, kayak gitu. Kita mulai berdamai dengan itu gitu. Terus setelah itu kita yang kayak tadi Untung bilang kan, meskipun tadi kerja di bank itu bukan nggak ada dalam opsinya Untung gitu, tapi Untung udah bisa berdamai dan mencoba sesuatu kayak gitu. Itu juga ada di tahapan quarter life crisis itu yang terakhir kayak gitu. Menarik. Nanti dia coba aku cari ya teorinya apa. Tapi asli itu teorinya sangat relate sih, relate banget sih. Benar. Soalnya emang pas di awal ya, kayak keluar dari kuliah tuh emang mikir sih apakah ini benar-benar cocok atau enggak gitu. Tapi ternyata sebenarnya jawabannya adalah kita harus mencoba dulu sih, menurut aku sih harus dihadapin dulu sih. Benar. Iya nggak sih? Iya. Karena kayak ini nggak sih tuh, kayak aku juga merasakan tuh sih, kalau kita mikir doang ya nggak akan dapet jawabannya. Kita tuh tahu kita cocok atau enggak ya dengan kita mencoba, kayak dengan kita terjun langsung. Kalau misalnya kita ngerasa nggak cocok, oke, kita temukan yang lain, kita cocoknya apa gitu. Kalau kita nggak pernah merasakan itu, kita nggak bisa tahu apa yang kita sukai, apa yang kita nggak sukai gitu kan. Betul. Iya sih benar. Soalnya kadang tuh orang sebenarnya udah menyerah duluan sama pikirannya. Jadi pikirannya benar. Ini ya, yang overthinking gitu kan, mikir macam-macam dan sebagainya. Tapi gimana menurut Afra orang yang misalnya nih kerja gitu kan beberapa bulan, terus pindah tempat lagi gitu. Wajar nggak sih? Aku sebenarnya bukan dalam kapasitas yang bisa menjawab itu ya, Tung, karena aku baru beraktivitas kan setahunan ini ya. Sebenarnya menurut aku itu akan wajar kalau dia tahu alasannya kenapa dia left dan kenapa dia masuk ke suatu tempat yang baru, itu menurut aku wajar. Tapi kalau dia resign terus masuk ke tempat baru dengan tanpa alasan, maksudnya dia sambil mencari-cari, menurut aku sangat sayang sih, karena dia jadinya nggak dapat maksimal di satu tempat kayak gitu. Ya nggak sih tuh? Atau gimana? Untung udah setahun apa 2 tahun ya di bank tuh? Kurang lebih 2 tahun sih sekarang. 2 tahun kan lumayan kan, Tung? Maksudnya bisa dibayangin nggak ketika kamu baru 3 bulan di situ terus kamu keluar, yang kamu dapat itu kan kayak remeh-remehnya, receh-recehnya gitu kan, Tung? Iya. Kalau kamu udah 2 tahun di situ, kamu bisa dapat banyak hal kayak gitu. Gini nih, Pra. Aku juga dulu mikirnya kalau kerja di bank itu tuh di bagian layanan, tau nggak sih yang kalau misalnya kita masuk kantor yang cabang gitu ya, kan ada banking hall ya. Jadi kan ada orang yang customer service gitu kan, teller gitu. Teller. Mikirnya dulu kayak kerja di bank ya orangnya rapi, terus ya gitu, kayak gitu-gitulah. Ternyata ya orang yang di layanan itu, yang di banking hall itu paling hanya 10% doang dari total pegawai gitu. Itu hanya kecil banget sih bagian banget. Dan situ tuh mulai agak terbuka sih, udah mulai agak terbuka. Oh, ternyata banyak nih yang bisa dieksplor gitu kan. Kalau misalnya kamu suka IT gitu kan, kamu suka marketing, suka PR, suka desain dan sebagainya, itu semua ternyata bisa juga untuk dieksplor. Ada juga gitu kan yang bisa diambil. Iya. Tapi benar sih, aku tadi setuju banget sama Afra ya. Kita harus punya istilahnya guideline hidup gitu. Maksudnya ya kalau aku juga ngelihat tadi yang orang pindah-pindah tuh ya balik lagi ya tergantung tujuannya dia. Kalau misalnya emang cuan atau duit yang menjadi tujuannya, ya mungkin bagi mereka tuh rasional aja nyari yang lebih baik gitu kan. Jadi tergantung sih kita memaknainya pengen kayak gimana. Dan itu emang agak sulit ya untuk mencari kesenangan itu sih menurut aku, Pak. Ini gak sih tuh, ngerasa gak sih kayak makin besar itu kita makin merasa sebenarnya dari setiap pertanyaan tuh jawabannya nggak cuma satu gitu. Semuanya itu kayak tergantung, balik lagi, itu relatif banget. Semua pertanyaan kita ajukan tuh sangat relatif, karena kondisi tiap orang beda-beda, kebutuhannya dia beda, kayak tadi tujuannya dia beda gitu. Kayak
makin besar tuh aku makin merasa kita nggak bisa menghakimi pilihan orang lain gitu. Ya udah kita dengan kayak gitu jatuhnya ya kita fokus aja sama diri sendiri gitu. Nggak usah sibuk melihat orang lain dan mengomentari orang lain, kita fokus sama jalur hidupnya kita gitu atau jalur bertumbuhnya kita ya kita akan kayak gitu juga kok kayak gitu sih. Wah, ya menarik sih, banget sih. Apalagi kalau misalnya kita nih orang-orang yang apa ya namanya seusia kita tuh kayak seneng banget untuk melihat orang lain, Pak Ahli. Benar karena emang itu kan kalau rumput tangga tuh lebih hijau ya Tung ya. Yeah. Padahal kita nggak tahu rumput jangan-jangan di tetangga tuh juga mikir rumput kita kok bagus sih kayak gitu. Asli. Kan. Itu pasti kayaknya deh di setiap orang tuh mikirnya kok orang lain bagus gitu, better than us gitu kan. Tapi ternyata mungkin orang lain juga berpikiran sama sih ya. Jadi kesimpulannya mungkin benar. Bersyukur aja ya. Benar itu baru tadi aku mau ngucapin kata itu tuh. Aku mau bilang bersyukur sih poinnya. Karena dengan bersyukur itu kita menerima gak sih? Dalam syukur tuh kita ada menerima, ada meyakini bahwa Allah itu ada gitu. Terus kita juga dengan bersyukur kita nggak ada lagi namanya iri atau kayak jealous ngelihat pertumbuhan orang lain kayak gitu kan. Kayak kita merasa cukup gitu. Itu penting gak sih? Dan itu emang mudah banget diucapkan tapi susah nggak sih itu? Bener asli. Tapi itu kayak menurut aku sih beriring usia kita semakin semakin tua gitu kan. Menurut aku sih pendewasaan itu sih pasti ada ya. Maksudnya kita perlahan-lahan tuh mulai menerima gitu loh, kayak ya. Benar. Kayak mereka punya misalnya pamer apa gitu kan, pamer mobil atau pamer kayak kita dalam hati kayak bisa menerima ya, namanya juga nasibnya misalnya gitu kan, rezekinya dia gitu. Jadi kita berpikir lebih dewasa gitu. Ada waktunya sih. Ya, tapi ini nggak sih Tung, ada bedanya antara orang yang pasrah menyerah dengan orang yang bersyukur. Iya nggak? Gimana? Kalau menurut aku kalau orang bersyukur dia nggak cuma merasa cukup sama dirinya, tapi dia juga kan dalam syukur, sok tahu sih tapi ini. Menurut aku ya, menurut aku tuh ketika kita bersyukur artinya kita menerima apa yang sudah kita dapatkan sekarang. Tapi kita nggak berhenti di situ, karena kalau kita bersyukur artinya kita tahu bahwa diri kita tuh punya potensi lebih, berarti kita harus terus bertumbuh kayak gitu sih menurut aku ya. Tapi kalau orang yang pasrah nyerah gitu, dia tuh menerima doang, tapi ya udah di titik itu dia nggak naik levelnya. Itu sih yang aku rasa. Iya nggak Tong? Oh iya, aku setuju banget. Nah, terkait sama itu menurut aku juga ya Fra, kayaknya setiap orang punya waktunya masing-masing. Benar. Setuju nggak? Setuju. Aku suka banget ini ya, karena aku anak pertanian ya. Aku suka banget mengibaratkan kita manusia itu seperti tanaman sih Tung. Karena tanaman itu bibitnya aja beda-beda ya. Kalau misalnya kita punya beberapa pot, bibitnya beda-beda. Ketika kita tanam, kita kasih air semuanya sama, kita anggap lingkungannya sama, mataharinya sama gitu ya, airnya sama, pupuknya sama. Tapi ternyata tumbuhnya beda-beda. Ya karena bibitnya emang beda-beda gitu, tanamannya beda-beda. Ada yang tumbuhnya tuh cepet duluan daunnya doang, ada yang tumbuhnya bunganya lebih bagus, ada yang tumbuhnya kayak kaktus gitu kan, duri-duri doang. Kayak kita tuh tumbuh dengan ciri kita masing-masing, tapi itu sama indahnya gitu. Kalau misalnya si kaktus pengen jadi jagung kan nggak bagus juga gitu. Wow, ya sih? Menarik banget ini. Itu sih aku akhirnya bisa menerima gitu. Kalau aku tuh jenis mungkin tumbuhnya aku sama tumbuhnya Untung beda gitu. Iya. Benar. Tapi ya itu. Iya, aku sangat setuju sih. Soalnya aku juga ngelihat sih, misalnya aku dulu waktu SMA atau waktu kuliah gitu kan, aku orangnya misalnya cukup misalnya cukup aktif gitu kan waktu SMA sama kuliah. Tapi ngelihat kondisi sekarang, bisa jadi temen kita yang dulu SMA kuliah biasa aja, justru sekarang lebih terlihat gitu kan, justru lebih ini gitu. Menurut aku sih setiap orang tuh kita nggak bisa samain sih, kayak gue harus seperti dia gitu. Cuman setiap orang tuh punya yang seperti Afra bilang tadi sih, tumbuhnya beda-beda, terus manfaatnya juga mungkin beda-beda gitu kan. Tinggal gimana kita bisa menerima diri sendiri dan bersyukur sih.
benar-benar. Aku tadi pengen meng-highlight kalimat Untung tadi. Kita kadang pengen kayak orang lain gitu kan. Kalau kita balikin ke tanaman tadi ya, kita tuh ini karena aku anak pertanian ya, jadi aku baliknya ke tanaman tuh. Jadi kalau misalnya aku sebagai tanaman gitu, daripada aku ingin menjadi tanaman yang berbeda, itu kan susah ya, karena berarti aku harus mengubah seluruh unsur genku untuk menjadi sama dengan tanaman yang lain. Tapi daripada kayak gitu, aku coba set, aku tuh bisa tumbuh maksimal apa sih gitu. Jadi fokusnya ke proses tumbuhnya kita tuh segimana jalannya kita tuh akan kayak gimana gitu. Daripada kita ingin jalannya orang lain, karena ya beda, startnya beda, lingkungannya beda, kayak gitu sih. Iya sih, bener sih. Berarti mungkin kata kuncinya juga adalah kalau misalnya kita pengen jadi tumbuhan yang sempurna, berarti kita harus terus bertumbuh ya. Maksudnya dalam pertumbuhan kan ada ininya nggak sih, Pak? Ada unsur-unsur yang membantu gitu nggak sih? Benar. Unsur yang dibutuhkan tiap tanaman tuh juga beda-beda kan. Maksudnya kayak aku ambil yang ekstrim kan, contohnya kaktus gitu ya, sama tanaman berbunga. Itu kan kaktus kan kita semua tahu dia di tanah yang airnya dikit gitu. Kalau kaktus ditaruh di tanaman yang lembab, dia justru mati kan. Maksudnya tanah yang baik bagi setiap tanaman tuh beda-beda. Ya itu juga balik ke manusia, kayak lingkungan atau posisi yang tepat buat kita tuh juga beda-beda, ya nggak sih tuh? Iya benar. Cocok lagi. Tapi kayaknya emang make sense sih menurut aku sih, make sense banget sih. Karena kita sama-sama makhluk hidup kali ya. Iya. Menarik sih. Mungkin Untung punya analogi dari segi keuangan, nggak tahu ya. Gimana? I have no idea. Kayaknya kalau materi itu dia bukan makhluk hidup ya. Jadi ya, bentuknya gitu-gitu aja nggak sih? Tapi Afra kan tadi udah cerita nih ya, selesai S2 gitu kan. Nah, terus setelah S2 gimana sih Afra menemukan passion-nya gitu? Ya jadi aku menemukan setelah aku mencoba mengenali diri sendiri dan tujuanku apa gitu, aku menemukan poin-poin yang sebenarnya aku ingin jalani di kehidupan aku next-nya gitu. Jadi yang aku kejar bukan lagi kerja di suatu tempat, tapi poin apa sih yang ingin aku kejar gitu. Nah jadi setahun kemarin aku bareng sama teman-teman di Agri Quran, sebenarnya nggak setahun sih, dari tahun 2018 aku sama teman-teman ngebangun Agri Quran gitu, tentang pertanian dan relate ke Islam. Terus di tahun ini aku gabung jadi pengajar muda di Indonesia Mengajar. Wih, gila keren banget. Oh berarti tuh ini ya Pra ya, maksudnya yang Indonesia Mengajar tuh sampai ke daerah-daerah ya mengajarnya semua anak-anak ya. Iya benar-benar. BTW ada fun fact-nya sih tuh sebenarnya Indonesia Mengajar tuh. Aku tahu Indonesia Mengajar tuh di tahun 2013 pas SMA. Aku baca bukunya Bude. Tentang Indonesia Mengajar. Terus aku cari tahu ternyata syaratnya tuh adalah sarjana. Kan SMA kayak ya ampun sarjana lama banget ya gitu. Terus aku lupakan mimpi itu gitu. Terus pas tahun 2019 tiba-tiba kayak teman aku bilang, "Friend, ada Indonesia Mengajar," kayak oh ya dulu aku pengen ikutan ini gitu. Terus aku coba dengan segala kondisi waktu itu ya agak susah untuk memutuskan aku daftar gitu. Tapi akhirnya aku daftar dan ternyata lolos ya. Alhamdulillah. Terus tau gak sih Tung, ternyata aku waktu di tahun 2013 tuh pernah nulis status di Facebook tentang itu gitu. Oh my God. Jadi kayak jadi itu kayak sebenarnya keinginan aku yang terlupakan gitu loh. Oh my God, it dreams come true man. Oh my God, itu ini banget sih Pra ya. Maksudnya mungkin kadang kita lupa kita berdoa apa gitu kan. Benar. Terus tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngasih jalannya atau ngasih ini loh doa kamu gitu loh. Dan itu kita nggak tahu kapan gitu. Iya nggak sih? Benar banget. Maksudnya aku yang menginginkan aja sampai lupa loh aku pernah pengen itu gitu. Wah, tapi pas udah dikasih aku baru inget bahwa ternyata aku pernah ingin gitu. Merinding gak sih? Iya sih asli. Tapi mungkin tanpa sadar juga mungkin apa yang kita dapatkan sekarang bisa jadi tuh kayak istilahnya tuh cicilan dari doa-doa kita ya. Yang Masya Allah. Iya kan? Masya Allah sih, benar. Aku juga berpikir sometimes kayak gitu sih, kayak kalau aku sih biasanya kalau berdoa ya, aku tuh kayak hanya pengen diberikan apa ya, jalan yang lurus gitu sih.
Dan ya alhamdulillah sampai sekarang sih aku ngerasa my circle gitu kan, terus orang-orang di sekitar aku ya lumayan positif gitu untuk support gitu dan sebagainya. Baik. Tapi untung kalau doa selalu ingin untung nggak? Saya berdoa agak sesuai namaku gitu. Waduh. Jadi nggak pernah rugi tuh. Bisa jadi ya. Itu doa yang bagus loh, Tong. Iya. Soalnya secara tidak langsung kan ini perkataan orang-orang kan juga doa ya. Ya nggak sih? Jadi, bisa jadi kayak. Jadi untung terus. Iya, labelingnya kayak gitu sih ya. Tapi it's not just about material ya. Kalau memaknai sih kayak untung tuh bisa hal-hal yang lain juga ya. Misalnya kita beruntung bisa bertemu dengan siapa gitu kan, atau kita dapat apa sih namanya manfaat apa dan sebagainya. Dapat bahagian juga suatu keberuntungan sih. Sepakat. Tapi tuh aku pengen nanya deh, kalau tadi ngomongin doa ya, kamu termasuk orang yang suka menulis cita kamu nggak sih, atau impian kamu, doa kamu, atau enggak? Aku kalau misalnya doa itu biasa sih gini ya, Fra. Aku biasanya setiap tahun buat planning. Jadi aku biasanya buat planning gitu kan, setahun targetnya apa segala macam. Dan itu biasa kalau dalam doa sih secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung kayak mudah-mudahan semua target-target dipenuhin gitu. Kadang juga lumayan spesifik gitu. Jadi aku juga lumayan orangnya agak terstruktur sih dari untuk hal-hal yang terkait sama target-target gitu sih. Aku kayak gitu. Bisa. Kalau Afra gimana? Kelihatan sih Tong, rapih banget soalnya. Kalau aku tuh sebenarnya aku punya kebiasaan dari aku SD atau SMP kelas 1 gitu. Aku selalu nulis keinginan aku apa gitu di satu buku. Aku nulis aja segala keinginanku yang remeh-remeh tuh aku tulis gitu. Terus aku tutup bukunya gitu. Kayak setahun 2 tahun kemudian aku cek ternyata di list-list itu ada yang kecentang gitu tanpa aku sadari. Kayak tadi, maksudnya kayak yang tadi aku sebutin tuh Tung, itu juga salah satu yang aku tulis gitu kan. Aku tutup bukunya, bukan bermaksud melupakan, tapi kayak oke, ini keinginan aku, terus aku coba jalani, ternyata aku menuju ke sana gitu, menuju apa yang aku cita-citakan gitu sih. Iya. Itu sih. Menurut aku itu juga salah satu metode yang bisa untuk bukan merekap ya, bahasanya kayak teknis banget ya merekap. Salah satu cara untuk mendokumentasikan journey kita nggak sih? Karena kadang kita tuh suka lupa dengan hal-hal kecil, ya nggak? Asli. Tapi aku lumayan ketolong sih sebenarnya dengan nulis-nulis kayak gitu tuh. Jadi lebih ada arah gitu sih menurut aku. Ya, benar. Iya, karena kalau kita nggak nulis, aku ngerasa ya tuh ya, kalau kita nggak nulis atau nggak nyoret-nyoret apa yang di pikiran kita tuh kayak di pikiran kita tuh kayak penuh banget nggak sih? Kayak ruwet gitu. Segala hal tuh terpikirkan. Tapi kalau ditulis tuh, oh ternyata tuh yang aku pikirin cuma tentang ini doang gitu. Ya, iya, jadi lebih sederhana. Iya sih. Kayak kita punya ini ya, agak punya kesamaan ya terkait sama menulis itu ya. Aku juga lumayan benar. Suka nulis blog juga kalau misalnya ada waktu gitu kan. Aku juga suka nulis Twitter. Boleh tuh, apa tuh Tung? Hah? Linknya, link blognya Tung. Macem-macem ya. Kalau misalnya lagi pengen tulis formal, biasa aku ke LinkedIn gitu. Kalau misalnya mau tulis yang aneh-aneh, biasa bikin di WordPress aja gitu. Macem-macem. Yang aneh-aneh itu apa? Hah? Enggak. Tadi yang aneh-aneh itu apa? Enggak, aku nggak aneh-aneh orangnya. Cuman aku juga pernah aku waktu kuliah tuh pernah nulis. Aku kan kuliah di UI ya. Menurut aku tuh agak berat sih di awal. Kayak ya sulit aja sih belajarnya. Nah tapi aku pas semester awal gitu kan, aku nulisnya target lulus itu IPK 3,7 kalau nggak salah nulisnya. Menurut aku tuh kayak impossible banget sih. Oh. Impossible kayak, aduh susah banget kuliah di UI anjir gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Terus at the end ternyata alhamdulillah bisa tercapai gitu dengan cara-cara gimana gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi, enggak sih, biasa aja sih. Karena nulis itu tadi ya. Oh iya, benar-benar. Power of writing ya. Iya. Benar-benar. Iya. Apa mungkin terakhir nih ya, boleh ini dong sharing mungkin buat teman Untung nih yang masih sedang mencari jati diri gitu misalnya.
apa sih yang harus dipersiapin di quarter life crisis ini? Wah, ini sebenarnya bukan cuma buat Mbak Nunu, tapi buat aku sendiri juga ya, Tung ya. Mengingatkan ke diri sendiri gitu. Sebenarnya poin pertama adalah nggak apa-apa kok kalau merasakan itu sih. Kayak it's okay untuk merasakan itu gitu. Kamu nggak aneh, kamu nggak sendiri untuk merasakan itu. Semua orang merasakan hal yang sama gitu. Itu yang pertama. Jadi tenangkan dirimu, nggak usah panik. Terus yang kedua sih, fokus aja ke diri kamu gitu. Coba kayak pakai kacamata kuda gitu sih. Ketika ngobrol sama diri sendiri tuh nggak usah pikirin orang lain udah sampai mana, orang lain di mana, atau bahkan di tempat yang kamu inginkan. Tapi coba ngobrolnya ke dalam gitu, jangan keluar. Itu sih. Dan itu emang butuh waktu, butuh proses, dan butuh apa sih? Karena kan kadang kita tuh tantangan terbesar adalah kita lebih susah untuk ngobrol sama diri sendiri nggak sih tuh daripada sama orang lain. Kayak susah ngobrol sama diri sendiri tuh. Bener asli. Itu sih. Iya. Nah sebenarnya ketika kita udah bisa ngobrol sama diri sendiri, udah tahu kita tuh sukanya apa, kita kayak gimana, kita cocoknya di mana gitu, kita tuh kayak lebih ngerasa terbuka gitu. Oh ternyata bisa jadi jalur yang kita inginkan tuh emang nggak sama dengan yang lain, tapi nggak apa-apa gitu, karena itu yang kamu butuhkan, kamu yang inginkan. Balik lagi ke filosofi tanaman tadi sih. Asik. Kayak bersyukur dengan kamu tumbuh sebagai apa, terus untuk tumbuh selanjutnya kamu harus tahu kamu tuh butuhnya apa gitu. Dan bisa jadi yang kamu butuhkan sesuatu yang untuk menjadi tumbuh maksimalnya kamu itu beda dengan orang lain gitu, ya nggak apa-apa kayak gitu sih. Benar-benar setuju ya. Jadi setiap orang tuh punya waktunya ya, balik lagi ya. Benar-benar. Ya orang-orang sekarang pun kayak nggak bisa ditebak juga sih. Ada yang kayak misalnya Mas Menteri ya, Nadiem Makarim di usia 30-an gitu kan udah jadi menteri gitu kan. Ada juga yang buat startup gitu kan di usia bahkan under 30 gitu kan. Nah, setiap orang tuh menurut aku sih punya waktunya masing-masing ya. Gimana kita tadi ya menurut apa yang sesuai dan Afra tadi tuh kita fokus bisa menerima diri sendiri gitu ya. Ya, saya rasa itu sih ya buat teman-teman ya. Jadi harus sama-sama optimis lah menghadapi masa depan ini gitu. Aku rasa kita semua punya potensi. Iya. Oh, bukan rasa, emangnya pasti nggak sih? Pasti semua orang punya potensi. Tinggal dia mengenali potensinya apa dan gimana cara nge-highlight potensinya, itu sih. Benar, setuju. Oke, Fra, thank you ya, Fra. Boleh kali Tung ya di kolom komentar. Oh iya. Jadi nanti di kolom komentar coba ditulis deh apa sih yang teman-teman rasakan tentang quarter life crisis, terus gimana cara teman-teman menghadapi kayak gitu, biar teman-teman yang nonton tuh sadar ternyata nggak cuma dia yang merasakan itu. Betul. Wah, aku kayak ngobrol sama psikolog ya. Mantan ya. Oke, thank you banget. Bukan mantan dong, cuma suka baca aja. Iya, baik. Makasih juga Untung dan teman-teman Untung yang sudah mendengarkan episode ini. Oke, baik. Kita ngobrol tentang Afra sehat-sehat terus ya, jaga kesehatan, mudah-mudahan sama-sama, terima kasih. urusannya lancar semuanya. Amin. Thank you Afra, bye. Dadah.